Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film yang memorable bagi saya dan juga menjadi film yang sempat viral di kala saya sekolah dulu. Film ini berjudul Cross Zero. Bercerita tentang anak-anak SMA yang datang ke sekolah bukan untuk belajar, melainkan untuk melampiaskan hobi mereka, yaitu bertarung. Baiklah, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di awal scene kita akan diperlihatkan sebuah papan nama dari SMA khusus laki-laki yang bernama Suzuran. Di sekolah ini kekuatan adalah segalanya. Setelah itu ada seorang pria yang baru saja datang ke balkon gedung SMA. Kala itu dia mengganti sebuah tulisan di tembok yang asalnya Raja Suzuran Tamao Serizawa diganti menjadi namanya. Pria tersebut adalah Takeya Genji. Genji merupakan murid pindahan baru di kelas 3. Pada hari itu juga sedang diadakan upacara penerimaan siswa baru. Namun bukannya upacara penerimaan kondusif, para siswa baru tersebut malah berkelahi satu sama lain untuk memperlihatkan kekuatan mereka. Sedangkan di luar sekolah, datang sekelompok Yakuza yang mencari Serizawa karena telah menghajarkan mereka. Lalu Genji yang melihatnya, menghampiri sekelompok Yakuza tersebut di depan para murid Suzuran untuk memperlihatkan kemampuannya. Di sisi lain, Serizawa yang sedang di perjalanan menggunakan motor diberhentikan oleh polisi. Namun karena Serizawa tidak punya SIM, dia pun kabur diikuti polisi yang mengejarnya. Kembali ke sekolah. Di sana Genji sudah menghajar para Yakuza yang datang ke sekolah. Di samping itu, Serizawa yang baru saja datang kesulitan mengendarai motornya mengingat Serizawa sendiri ternyata belum mahir mengendarai motor. Di saat Serizawa nyuksruk, Genji menghajar Yakuza terakhir hingga mental ke hadapan Serizawa, dan disitulah awal pertemuan antara Genji dengan Serizawa. Di malam hari di sebuah klub, Genji bertemu seorang gadis bernama Ruka. Ruka adalah seorang penyanyi di klub malam tersebut. Kemudian Genji pulang ke rumah. Lalu di sana Genji bertemu dengan ayahnya. Ayah Genji ternyata juga seorang bos Yakuza. Genji mengobrol dengan ayahnya. Inti dari obrolan mereka adalah Genji ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia sudah layak menggantikan ayahnya sebagai pemimpin geng Yakuzanya. Lalu Genji akan membuktikannya dengan cara dia akan menggapai puncak SMA Suzuran yang dikenal sebagai sekolah para petarung. Keesokan harinya, kita melihat Serizawa beserta anak buahnya sedang bermain mahjong di atap sekolah. Kala itu mereka bermain sambil membicarakan penaklukan anak-anak kelas 2 di Suzuran, dan tiba-tiba Genji datang dan dengan tiisnya menendang meja mahjong lalu menantang Serizawa. Dengan penuh kekesalan, Serizawa menghampiri Genji. Lalu di saat itu juga muncul Mikami bersaudara yang juga menantang Serizawa. Namun sayangnya, mereka berdua dapat Serizawa kalahkan dengan mudah. Tokyo mengatakan kepada Genji bahwa aturan di Suzuran sebelum Genji dapat menantang Serizawa ialah Genji harus menaklukkan kelasnya dulu dan mendapatkan banyak bawahan. Tokyo juga menambahkan jika Genji juga harus mengalahkan Rindaman terlebih dahulu. Setelah itu Genji mencari informasi mengenai Rindaman. Rindaman merupakan sosok yang sangat kuat di Suzuran. Para siswa Suzuran biasanya ketakutan tatkala berpapasan dengan Rindaman. Sedikit penjelasan mengenai Rindaman. Dia adalah salah satu yang terkuat di Suzuran. Kabarnya sampai saat ini belum ada orang yang dapat mengalahkan Rindaman. Rindaman tidak tunduk kepada siapapun dan juga tidak mempunyai anak buah. Dia juga harusnya sudah lulus dari SMA, namun karena beberapa alasan, dia harus mengulang SMA-nya. Kemudian Genji didatangi oleh Takeru, salah satu Yakuza yang sempat dihajar oleh Genji tempo hari. Takeru mengaku jika dia alumni dari Suzuran. Lalu Takeru mengaku-ngaku jika dulu dia pernah berhasil menjadi pemimpin Suzuran dan menyatukan seluruh siswa di Suzuran. Namun hal itu sangat diragukan sekali, mengingat cara Takeru bertarung dan Genji juga dengan mudah dapat mengalahkan Takeru. Setelah itu Takeru dan Genji mengobrol.
Genji tertarik dengan Takeru karena ucapannya yang mengaku jika dia adalah alumni Suzuran dan sempat memimpin Suzuran. Di sana Takeru pun bersedia membantu Genji untuk menaklukkan Suzuran dengan memberi saran bahwa Genji harus menaklukkan kelasnya terlebih dahulu, yaitu kelas E, dengan mengalahkan orang terkuat di sana. Genji pun datang ke kelasnya lalu menantang orang terkuat di sana. Dengan mudah, Genji dapat mengalahkan orang tersebut. Dia adalah Chuta. Setelah dikalahkan Genji, Chuta beserta pengikutnya pun mengikuti Genji. Kemudian di saat ngopi bareng, Chuta memberitahu Genji semua geng yang berada di Suzuran. Pertama, ada sebuah geng motor yang bernama The Front of Armament yang sebenarnya bukanlah siswa dari Suzuran, namun pemimpin divisi The Front of Armament adalah siswa yang baru pindah ke kelas 2 di Suzuran. Pria itu bernama Bando. Lalu ada trio Ebisuka yang menguasai kelas 1. Trio itu adalah Kirishima, Honjo, dan Sugihara. Genji sempat bertanya siapa Rindaman. Chuta memberitahu jika Rindaman berada di level yang berbeda, dan Rindaman hanyalah seorang pengamat peperangan di Suzuran. Chuta juga memberitahu jika Mikami bersaudara kini bergabung dengan Serizawa di bawah kepemimpinannya. Hal tersebut terjadi setelah Mikami bersaudara dikalahkan oleh Serizawa. Lalu kelas C dipimpin oleh Makise. Sebenarnya Makise sering kalah dari Serizawa. Namun karena Makise tidak pantang menyerah, dia sampai saat ini masih melawan sehingga Serizawa belum berhasil mendapatkannya. Kemudian di kelas B, ada Izaki yang menjadi pemimpinnya. Dan terakhir, raja dari monster yaitu Tamao Serizawa. Saat ini Serizawa memimpin kelas A dan D. Dia juga yang paling dekat untuk memimpin Suzuran. Dalam memimpin kelompoknya, Serizawa mempunyai para jenderal yang diantaranya yaitu Yoji, yang dikenal sebagai otak dari kelompok Serizawa, Sutsumoto, yang ahli judo, dan Tokyo, yang ternyata adalah teman Genji semasa SMP. Genji kemudian berencana untuk merekrut Makise terlebih dahulu. Chuta pun memberi saran kepada Genji untuk menggunakan kelemahan Makise, yaitu wanita. Lalu Genji pun menemui Makise. Di saat Makise sudah melancarkan serangan kepada Genji, ternyata Genji malah memberinya undangan untuk kencan dengan wanita. Malam kencan pun tiba. Genji meminta Ruka dan 2 orang teman ceweknya untuk hadir pada saat itu. Makise yang melihat gadis-gadis cantik berada di sekitarnya langsung cerot di tempat. Dari situ diketahui jika Makise tidak bisa menahan diri jika melihat cewek cantik dan seksi. Malam itu kencan ternyata tidak berhasil karena Makise yang aneh jika menghadapi wanita. Akhirnya, Takeru pun mempunyai rencana dengan menyuruh Chuta berpura-pura menjadi preman yang mengganggu cewek yang diincar Makise. Lalu Makise sendiri berpura-pura menyelamatkannya. Namun ternyata Ruka mengambil garpu dan menusuk Chuta. Lalu karena insiden tersebut pun, rencana mereka ketahuan oleh Ruka sehingga Ruka dan teman-temannya pun marah lalu pergi. Rencana Genji dan kawan-kawannya pun gagal. Di saat sedang santai, Genji malah menangis karena dimarahi oleh Ruka. Karena Takeru sudah tidak mempunyai lagi rencana, dia pun mengajak mereka untuk ke pijat plus-plus. Namun seperti yang sudah diprediksi, mendengar hal tersebut Makise langsung cerot lagi di tempat. Akhirnya karena celana Makise basah, disebabkan cerot 2 kali, mereka pun membeli celana baru untuk Makise. Lalu momen tersebut pun membuat mereka tertawa. Lalu karena momen yang menyenangkan itu, Makise pun bergabung dengan Genji. Setelah itu di Suzuran, Izaki mengatakan jika dirinya ingin bergabung dengan Genji. Namun di sana, Izaki ternyata mengetes Genji terlebih dahulu dengan menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok Genji. Di awal pertarungan Genji mendominasi, namun karena jumlah anak buah Izaki yang banyak, membuat Genji kewalahan sehingga dia pun menerima banyak pukulan. Dengan muka yang sudah bonyok, Genji berdiri dan tanpa menyerah, terus melakukan pertarungan. Hingga Izaki pun mengakui Genji, lalu Izaki bersatu dengan kepemimpinan di bawah Genji dengan nama GPS, singkatan dari Genji Perfect Seiha. Dari kejauhan, Serizawa memperhatikan Genji beserta kelompoknya. Di sana Serizawa merasa sedikit khawatir dengan perkembangan kelompok Genji. Namun Serizawa memilih untuk diam. Di sisi lain Yoji yang juga merasa khawatir, memutuskan untuk menyerang GPS secara diam-diam tanpa sepengetahuan Serizawa. Serangan awal Yoji yaitu mengeroyok Izaki. Lalu setelahnya, Yoji menggantung Izaki. Melihat Izaki yang terluka parah, Genji marah besar dan ingin membalas dendam. Namun Makise yang berpikir panjang
menghentikan Genji dengan alasan GPS masihlah lemah karena kalah jumlah. Pada malam hari di sebuah bar, Genji sedang berbincang dengan Makise. Di sana, tiba-tiba Serizawa juga datang ke bar dengan ditemani Tokyo. Genji yang melihat mereka langsung ingin menyerang Tokyo, namun sayangnya dia dihentikan oleh Serizawa. Di saat itu juga, Genji pun menantang Serizawa. Di saat Genji dan Serizawa akan pergi keluar untuk melakukan pertarungan, tiba-tiba saja Tokyo kejang-kejang. Lalu mereka pun membawa Tokyo ke rumah sakit, dan diketahuilah, ternyata Tokyo mempunyai penyakit di otaknya dan harus dioperasi. Di hari berikutnya, Genji yang datang ke sekolah tiba-tiba saja menghajar setiap siswa yang berada di hadapannya. Dengan berteriak, dia juga mengatakan kepada semua orang untuk bergabung dengan gengnya. Untungnya di situ ada Makise yang berhasil menghentikan Genji. Di saat itu juga tiba-tiba datang salah satu anak buah Genji yang memberitahu bahwa Chuta sudah dipukuli oleh Yoji karena berusaha merekrut siswa-siswa kelas 1. Mendengar hal tersebut, Genji membawa tongkat baseball dan ingin membalas dendam kepada Yoji. Namun lagi-lagi, Makise menghentikan Genji dengan alasan jika Genji dikalahkan oleh anak buah Serizawa, maka GPS akan tamat mengingat Genji adalah pemimpin dari GPS. Makise juga mengatakan bahwa dirinya sudah lelah dengan kelakuan Genji dan memutuskan untuk pergi dari GPS. Genji yang mendengar hal tersebut langsung nyemplung ke kolam untuk mendinginkan pikirannya. Di sisi lain, Takeru sedang dimarahi oleh bosnya. Takeru pun diberi tugas baru untuk membunuh anak dari saingan geng Yakuzanya, yaitu Genji. Hal tersebut dilakukan agar geng Yakuza Takeru berperang dengan geng Yakuza ayahnya Genji, sehingga jika geng Yakuza Takeru menang, mereka dapat mengambil alih wilayah ayahnya Genji. Setelah itu di sebuah dermaga, Takeru sudah berniat akan membunuh Genji, namun karena Takeru sudah menganggap Genji sebagai sahabatnya, Takeru mengurungkan niatnya, dan Takeru ingin melihat Genji yang berhasil menjadi pemimpin suzuran. Kemudian datang Serizawa menemui Genji. Di sana, Serizawa memberitahu Genji bahwa Tokyo yang sebelumnya kejang-kejang akan melakukan operasi dan setelahnya Serizawa pun pergi. Keesokan harinya kita akan melihat GPS yang sudah rukun kembali. Di sana juga ada Izaki yang sudah sembuh dari lukanya. Sementara itu, Ruka yang adalah temannya Genji diculik oleh sebuah geng. Ruka menelpon Genji dan meminta tolong kepadanya. Ruka menyebutkan jika yang menculiknya adalah sekumpulan orang yang menggunakan jaket hitam berlambangkan tengkorak di punggungnya, serta mereka juga menyebutkan nama Bando. Mendengar hal tersebut, Genji dengan ditemani GPS pergi menyerang Bando di markasnya. Namun di tengah pertarungan, Genji menyadari jika di punggung jaket mereka tidak ada gambar tengkorak, sehingga dapat dipastikan jika Bando dan gengnya bukanlah kelompok yang menculik Ruka. Ternyata yang melakukannya adalah Yoji, dan lagi-lagi Yoji mengadu domba Genji dengan Bando tanpa sepengetahuan Serizawa. Bando saat itu tidak terima jika markasnya sudah diobrak-abrik. Dia pun menyuruh Genji dan anak buahnya untuk meminta maaf, serta meminta telinga Makise sebagai permintaan maafnya. Ketika Makise akan memotong telinganya, Genji pun menggantikan Makise. Dia berjalan ke depan Bando, lalu bersiap untuk memotong telinganya. Namun kala itu, Bando menghentikan Genji. Di saat Bando menjadi kagum dengan sifat Genji, Bando juga memberitahu Genji tempat Ruka disekap. Lalu Genji beserta GPS pun pergi ke sana. Kelakuan Yoji terhadap GPS akhirnya diketahui oleh Serizawa. Karena kesal dengan Yoji, Serizawa pun langsung memukul Yoji hingga tersungkur. Di saat itu juga, Serizawa yang melihat Genji sudah memenuhi syarat, akhirnya melakukan kesepakatan untuk melakukan pertarungan besok jam 5 sore di Suzuran. Keesokan harinya, hujan yang turun menjadi saksi dari pertempuran antara GPS melawan geng Serizawa. Serizawa juga berniat untuk memberikan kemenangan dia atas GPS sebagai hadiah saat Tokyo selesai operasi nanti. Sementara di rumah sakit, Tokyo sudah bersiap akan melakukan operasi. Sedangkan Takeru, dia dibawa ke sebuah dermaga oleh bosnya untuk dieksekusi karena telah melanggar perintah. Pada eksekusi tersebut, terlihat jika Takeru sangat mendukung Genji, hingga di saat eksekusinya, dia masih meneriakkan nama Genji. Pertempuran dimulai. Kala itu GPS terlihat kewalahan karena jumlah mereka yang tidak diuntungkan, yaitu GPS 70 orang, sedangkan geng Serizawa 100 orang.
Di tengah pertempuran, Bando beserta anak buahnya datang lalu membantu GPS. Sehingga mereka pun dapat melakukan pertempuran yang seimbang. Setelah melakukan pertarungan yang panjang, akhirnya tiba saatnya Genji melawan Serizawa. Pertarungan yang sengit itu pun dapat dimenangkan oleh Genji, sehingga Genji pun akhirnya memimpin Suzuran. Sementara itu, Tokyo berhasil melewati operasinya, dan Takeru ternyata berhasil selamat dari eksekusi karena rompi anti peluru yang sebelumnya sudah dia pakai. Lalu, film pun berakhir dengan Genji yang menantang Rindaman. Terima kasih sudah menyaksikan konten spoiler dari Ewok Story. Baiklah, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa lagi.